Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kali yang sekat ini, Al-Khatib mengangkat sebuah judul, sikap muslim terhadap pemimpin. Dalam perspektif Islam, pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kebutuhan yang asasi, kebutuhan yang sangat fundamental. Karenanya, dengan pemimpin yang baik, pemimpin yang sesuai dengan arahan Allah dan Rasul-Nya, akan membawa rakyatnya dan bangsanya menuju tujuan akhir, yakni sunnahnya Rasulullah, yakni iqamati kalimatillah fil ardihi, menegakkan kalimat Allah di muka bumi, yakni akhir dari sebelah akhir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin, dalam konsepsi kepemimpinan dalam Islam merujuk pada Quran dan sunnah. Istilah kepemimpinan terkadang disebutkan dengan istilah khilafah. Orangnya adalah khalifah atau imamah atau imarah atau ulul amr dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa istilah-istilah dalam khazanah intelektual Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kepemimpinan yang tertinggi dilihat dari sudut pandang bangsa ini yang mengambil sistem pemerintahan presidentil atau demokrasi, maka disebut dengan seorang presiden. Dan setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin, baik sebagai presiden atau baik di bawah presiden atau bahkan sebagai pemimpin untuk keluarga kita sendiri, bahkan untuk diri kita sendiri. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap orang yang dipimpin. Wal amiru ra'in li ra'iyatih. Seorang amir, seorang presiden, seorang gubernur akan diminta pertanggungjawabnya atas rakyatnya yang dipimpin. Bahkan dari akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun ahla baiti zawjiha. Bahkan seorang perempuan pun menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi rumah dari suaminya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan kalian kelak akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian selama hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bangsa ini, bangsa Indonesia, Negara Republik Kesatuan Indonesia telah usai dalam perhelatan pesta intikhabat, pesta pemilihan pemimpin yang tertinggi. Lalu bagaimana sikap seorang muslim sebagai seorang yang beragama dan berbangsa dengan negara Indonesia ini? Bagaimana konsepsi, bagaimana perspektif akidah Islamiyah? Karenanya ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang singkat ini Al-Khatib mengangkat beberapa catatan penting. Di antaranya yang pertama adalah yang harus menjadi keyakinan kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Malikul Muluk, raja di antara raja yang ada di dunia ini. Allah Ta'ala lah yang memilih pemimpin sesungguhnya. Allah lah yang akan mengangkat pemimpin sesuai dengan dikehendaki dan akan melengsarkan siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa taj'al mulki mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, Allah lah raja segala raja. Allah akan mengangkat siapa yang dikehendaki menjadi raja, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang presiden, bagaimanapun orang menghalanginya. Wa tanzi'u mulka mimman tasha, dan Allah akan mencabut kekuasaannya, kepemimpinan dari seorang, bagaimanapun manusia menghalanginya, bagaimanapun makar yang mereka lakukan. Wa tu'izzu man tasha, Allah akan memuliakan siapa yang dikehendaki dan Allah akan menghinakan siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah lah seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan pada Allah Ta'ala kekuasaan yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwa sesungguhnya pemimpin, kekuasaan
bagaimanapun ikhtiar manusia, tetap saja yang berlaku adalah ketetapan Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal ard, penguasa segala alam semesta ini Allahu Jalla Jalaluh. Catatan yang kedua, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kepemimpinan itu atau sosok seorang pemimpin sesungguhnya adalah serupa dengan rakyatnya, dengan rakyatnya. Dalam bahasa yang lain, bahwa pemimpin itu cerminan mayoritas dari rakyat yang akan dipimpinnya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 129. Sekali lagi surat Al-An'am ayat 129. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Begitulah atau demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu kepada sebagian yang lain sebagai pemimpin. Apa sebabnya? Bima kanu yaksibun, disebabkan oleh mereka yang telah mereka usahakan, oleh mereka yang telah mereka lakukan. Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani dalam kitabnya, dalam tafsirnya Fathul Qadir, dinukilkan kepada Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala dengan sanadnya kepada seorang ulama masyhur namanya Mansur bin Al-Aswad. Beliau bertanya kepada Al-Imam Al-Imam A'mash, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Sa'altu A'masa an qaulillahi ta'ala wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Ma sami'tum yaquluna fihi?" Ya Syekh, ya Ustadi, bagaimana tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 129 tadi di atas? Apa yang telah kau dengar tafsiran ulama-ulama di zamanmu, yakni tabi'in dan para sahabat? Apa kata beliau? Qala sami'tuhum yaqulun. Mereka mengatakan, yakni para tabi'in dan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Apa kata mereka? Idza fasadan nasu amara alaihim syiraruhum. Jika mayoritas manusia itu rusak, jika mayoritas itu fasad, mufsidin, perusak, maka amara alaihim, maka yang akan menjadi pemimpin bagi mereka adalah syiraruhum, adalah yang terjelek di antara mereka. Maka sesungguhnya siapa pemimpin kita, itulah cerminan dari bangsa itu sendiri, bangsa ini sendiri. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, ta'amul hikmatuhu ta'ala fi an ja'ala mulukal ibad wa umara'ihim wa wilatihim min jinsi amalihim, bal kana amaluhum dhaharat fi surati wilayatihim wa mulukuhim, fa in istaqamu istaqamat mulukuhum wa in adalu adal alaihim. Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya jika kita merenungkan di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin, raja-raja, penanggung jawab rakyat dan suatu bangsa, itu adalah cerminan dari amalan mayoritas rakyatnya. Maka sesungguhnya pemimpin itu adalah gambaran lain dari mayoritas rakyatnya itu sendiri. Apabila rakyatnya mereka orang yang lurus, pemimpinnya orang yang paling lurus. Jika rakyatnya orang-orang yang adil, maka pemimpinnya niscaya orang yang paling adil. Itu menurut Al-Imam rahimahullahu ta'ala. Dan begitulah sesungguhnya ma'asyiral muslimin. Maka dalam hal ini, jika kita melihat kebijaksanaan seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan aturan Islam, tidak hanya bisa menyalahkan mereka, tapi kita sebagai seorang muslim sejati, kita harus bercermin pada diri kita, kepada keluarga kita, mayoritas masyarakat kita, baik ataupun tidak. Jika baik, niscaya Allah tidak akan pernah dusta, Allah tidak pernah mengingkari dengan janji-janjinya terhadap hamba-hambanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, catatan yang berikutnya, yang ketiga, adalah wajib taat kepada pemimpin yang telah sah dipilih. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan juga pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ada catatan dalam hal ini adalah, menurut para alim ulama kita, bahwa ketaatan kita kepada seorang pemimpin di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, jika perintahnya lurus, perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan syariat Islam, maka wajib setiap anak bangsa untuk mengikuti aturan tersebut dan tidak boleh khilaf dengannya. Tetapi apabila khilaf dengan Al-Quran dan As-Sunnah, khilaf dengan aturan Al-Quran, khilaf dengan sunnah Nabi Muhammad SAW syariat, maka kita tidak boleh taat dengannya. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan dengan begitu tegas dalam Sahih Bukhari, la ta'ata fi ma'siyatin, tidak ada ketaatan kepada siapapun, bahkan kepada pemimpin, bahkan kepada orang tua kita, karena sesungguhnya innama ta'atu fil ma'ruf, taat hanya kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang ma'ruf. Bahkan dalam satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastanuna bi sunnati fasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubu syayatin wa jismanil ins. Masyaallah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu saat nanti setelah Rasulullah meninggal, para pemimpin-pemimpin bangsa, mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjukku, mereka tidak mengambil sunnah dari sunnah-sunnahku. Bahkan ada pada diri mereka, hati mereka seperti syaitan. Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan, fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil ins. Akan ada sosok-sosok pemimpin-pemimpin yang hati mereka seperti syaitan-syaitan jahatnya. Syaitan tidak pernah menginginkan kebaikan pada yang lain. Syaitan menginginkan kesengsaraan, kerusakan. Begitulah kelak akan muncul pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Hati mereka seperti syaitan, tetapi rupanya rupa manusia. Maka sahabat ini kaget, seraya bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana ya Rasulullah? Ya, apa yang harus saya lakukan jika aku mendapati orang-orang seperti itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasma wa tuti ulil amir. Dengar dan jalankan taat dan perintah amir, selagi petunjuk tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in dariba dahrak, walaupun punggungmu dicambuk, disiksa. Wa akhadha mal, dan diambil hartamu. Apa kata Rasulullah? Fasma, dengarkan dan taatilah. Bahkan dalam hadis yang lain, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan datang masanya pemimpin-pemimpin yang baik, yang dicintai oleh rakyatnya dan dia pun mencintai. Tetapi pula akan datang pemimpin-pemimpin yang jahat, yang dibenci oleh rakyatnya, dia pun benci dengan rakyatnya, rakyatnya melaknatnya, mencaci makinya, dia pun sebaliknya. Mendengar hal tersebut, sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, afala nubaduhum bisayf, apakah boleh kami memerangi mereka dengan pedang ya Rasul, kalau mereka orang-orang yang jahat, jika kita sudah tidak mampu lagi bertahan dengan kebijaksanaan yang dia lakukan? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La, tidak boleh memberontak, tidak boleh melawan. Kenapa? Ma aqamu fikumus shalah, jika masih ditegakkan pada kalian salat berjamaah, jika salat masih dijalankan, dibolehkan, jangan. Bencilah dengan perbuatannya, tapi taatilah apa yang diperintahkan jika masih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bencilah orangnya, jangan sekali-kali memberontak kepada mereka. Dari hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah, maka para alim ulama kita memberikan catatan, ini ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin bahkan yang zalim, selagi dia masih menjalankan salat, selagi syariat Islam masih diperbolehkan, selagi masjid-masjid masih boleh diperbolehkan menunaikan azan 5 waktu, bahkan sholat berjamaah, bahkan hari-hari yang harus diperingati, Aid-Aid masih diperbolehkan. Jangan memberontak. Kenapa? Karena kerusakannya, pertumbuhan darah itu lebih besar fitnahnya daripada kebaikannya. Begitulah nasihat seorang sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ketika datang beberapa orang kepadanya menghadapi pemimpin yang jahat, yang zalim.
Apa kata beliau? Isbiru, sabarlah kalian wahai manusia. Wa in jawra imami khamsina aman khairun min harajin syahrin. Sesungguhnya pemimpin yang zalim memimpin kita selama 50 tahun itu lebih baik daripada 1 bulan fitnah yang terjadi. Dan sejarah Islam, ma'asyiral muslimin, telah mencatat sejarah kelam. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah Nihayah, kisah yang terjadi pada tahun 32 Hijriah yang disebut dengan peristiwa Harrah, di mana pembantaian Al-Madinah selama 3 hari saja 700 orang Ansar dan orang Muhajirin dibantai. 80 sahabat-sahabat semua dibunuh. Bahkan setelah kejadian ini tidak tersisa satu pun Ahlul Badar, ma'asyiral muslimin. Ditumpahkan, bahkan 10.000 lebih wanita, anak-anak, budak dibantai dengan begitu sangat beringas. Allahu Akbar. Bahkan setelah itu jemaah sekalian, lahir dari 1.000 gadis-gadis yang belum pernah menikah, anak-anak yang tidak tahu siapa bapaknya. Ini fitnah yang terjadi hanya 3 hari. Kenapa? Pemberontakan Ahlul Madinah kepada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhuma. Karena itulah fitnah. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, jangan memberontak, sabar. Kita lihat hari ini fakta, ma'asyiral muslimin. Negara Sudan, negara yang kurang apa hebatnya dahulu. Bahkan banyak di antara orang-orang Islam yang mengambil ilmu di sana, mengambil doktora di sana. Tapi ketika terjadi perang saudara, apa yang terjadi hari ini, ma'asyiral muslimin? Tidak ada perasa aman dimanapun. Pembantaian di mana-mana. Orang bergelimpangan di jalan-jalan, tidak ada yang berani mengangkat dan dikebumikan, ma'asyiral muslimin. Belum lagi kesehatan, belum lagi ekonomi, belum lagi siasat. Fitnahnya luar biasa. Kita lihat Syria, kita lihat Yaman. Ini semua kenapa? Efek daripada fitnah pemberontakan yang terjadi, yang kemudian menyebabkan fitnah tersebut lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Karenanya Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, orang-orang yang suka memberontak itu sesungguhnya menginginkan kebaikan, tetapi sayangnya yang didapatkan adalah kerusakan yang lebih parah daripada apa yang mereka inginkan, yakni kebaikan. Karenanya ma'asyiral muslimin, tunduk dan patuh, menjalankan perintahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sabar jika mereka masih zalim. Berikan hak, berikan hak. Kewajiban kita tunaikan, dan kita minta kewajiban kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin.